Om Swastiastu. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas pertama dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, yaitu tentang implementasi dan analisis algoritma sorting. Pada kesempatan kali ini kami mengambil algoritma dari bubble sorting. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya, Nyaman Widiam Rizky Samkaena, NIM 025, kemudian ada Madiwira Prayoga, NIM 025, dan ada Ketut Adi Pradiptayasa Agustana, NIM 015. Nah, yang pertama yaitu deskripsi dari bubble sort. Bubble sort merupakan salah satu algoritma sederhana yang digunakan untuk mengurutkan beberapa elemen pada sebuah array. Nah, bubble sort ini bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan pada array, lalu menukar posisi mereka jika diperlukan, sehingga elemen yang lebih besar akan berada di bagian belakang dan elemen yang kecil akan berada di bagian depan. Nah, proses tersebut akan terus berulang untuk setiap elemen pada array sampai elemen-elemen yang bernilai besar akan secara bertahap menggelembung ke bagian belakang atau akhir array. Setelah looping atau iterasi selesai, maka elemen yang terbesar akan berada di bagian paling belakang dan elemen yang terkecil akan berada di bagian paling depan. Nah, dan jika elemen tersebut sudah terurut, serta tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan, maka algoritma dari bubble sorting ini sudah selesai dan menandakan bahwa array sudah diurutkan. Nah, adapun pseudocode dari bubble sorting ini. Nah, terdapat pada gambar ada program bubble underscore sort, kemudian ada dua variabel yaitu array dan juga n yang merupakan ukuran dari array. Nah, kemudian adapun algoritma dari programnya, yaitu yang pertama, program akan meminta user untuk menginputkan jumlah elemen array yang diinginkan, lalu program akan meminta juga untuk memasukkan elemen-elemen dari array tersebut. Nah, kemudian program akan melakukan sorting sesuai dengan dari algoritma dari bubble sorting, yaitu jika elemen yang nilai kecil akan berada di bagian depan dan elemen yang besar akan berada di bagian belakang. Nah, lanjut ke kode dari bubble sorting. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, jadi sesuai dengan pseudocode yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah kode dari C++-nya. Nah, jadi di awal untuk kode ini sama seperti sebelumnya, C menampilkan diminta user untuk memasukkan jumlah elemen yang diinginkan. Kemudian user diminta untuk memasukkan elemen atau angka berapa saja pada urutan tersebut. Nah, jika sudah, elemen akan diurutkan sesuai dengan angka yang sudah dimasukkan. Kita langsung coba compile saja. Nah, ini dia contohnya. Pertama kita akan masukkan jumlah elemen seperti 7. Nah, kita akan masukkan angkanya secara acak terlebih dahulu. Nah, kemudian akan muncul urutan yang sebelum diurutkan dan juga urutan yang setelah diurutkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Kemudian lanjut ke analisis dari kompleksitas waktu dari algoritma bubble sort. Nah, untuk kompleksitas waktu bubble sort ini bergantung pada banyaknya faktor, termasuk apakah area diurutkan sebagian ataupun acak. Nah, yang pertama ada kasus terburuk dari bubble sort ini, yaitu ketika array dibalik. Misalnya, jika memiliki array yang sudah diurutkan dalam urutan menurun, bubble sort akan melakukan jumlah pertukaran maksimum untuk mengurutkan array. Nah, untuk setiap elemen, kita perlu melintasi seluruh array untuk menempatkan elemen pada posisi yang benar. Kompleksitas waktu kasus terburuk adalah O(n²), di mana n adalah jumlah elemen dalam array tersebut.
Kemudian yang kedua ada kasus terbaik, di mana kasus terbaik ini terjadi ketika array sudah diurutkan. Dalam situasi ini, algoritma hanya perlu melakukan iterasi melalui array satu kali untuk memastikan tidak ada swap yang dilakukan, lalu berhenti. Waktu yang dibutuhkan adalah ON dalam kasus terbaik, yang dimana N ini adalah jumlah elemen dalam array. Kemudian terakhir ada kasus rata-rata. Nah, ini terjadi ketika array diurutkan sebagian atau acak. Ini menciptakan campuran pertukaran yang diperlukan untuk mengurutkan array. Secara umum, kompleksitas waktu array rata-rata dari bubble sort ini adalah ON kuadrat. Nah, di mana N adalah jumlah elemen dari array. Namun, jika array memiliki sedikit inversi, kompleksitas waktunya mengikuti sedikit lebih baik daripada ON kuadrat. Untuk penjelasan berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas terkait dengan menganalisis efisiensi dari algoritma bubble sort. Nah, dari analisis yang dilakukan terdapat beberapa hasil yang kami temui dari efisiensi algoritma bubble sort ini. Nah, yang pertama antara lain itu adalah yang pertama, karena kompleksitas waktu dari bubble sort adalah ON kuadrat, jika terdapat array yang besar atau daftar elemen yang banyak, maka bubble sort tidak efisien karena akan menghasilkan kinerja yang sangat lambat dan tidak praktis. Kemudian selanjutnya adalah karena dalam bubble sort memerlukan banyak pertukaran posisi pada setiap elemennya, maka bubble sort ini dapat dikatakan tidak efisien untuk array yang elemennya acak. Kemudian yang ketiga itu bubble sort efisiensi pada kapasitas memori. Karena pada saat penukaran elemen pada array yang besar atau kecil, jumlah variabel yang digunakan itu tetap sama dan tidak perlu struktur data tambahan seperti heap, stack, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah bubble sort stabil dalam pengurutan elemen. Karena jika terdapat dua elemen dengan nilai yang sama, maka urutan asli dari elemen tersebut tidak berubah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait visualisasi dari bubble sort tersebut. Nah, di sini terdapat ada gambar di mana terdapat data array dari angka 5, 2, 3, 1, 4. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan algoritma bubble sort dengan cara yaitu membandingkan 5 dan 2. Karena 5 lebih besar dari 2, maka ditukar posisinya, kemudian array akan menjadi 2, 5, 3, 1, 4. Nah, seperti gambar di samping. Nah, selanjutnya kita membandingkan 5 dan 3. Karena 5 lebih besar daripada 3, maka ditukar posisinya. Kemudian array akan menjadi 2, 3, 5, 1, 4. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita membandingkan 5 dengan 1. Karena 5 lebih besar dari 1, maka ditukar posisinya. Nah, kemudian array akan menjadi 2, 3, 1, 5, 4. Kemudian next itu kita membandingkan 5 dengan 4. Karena 5 lebih besar dari 4, maka akan ditukar posisinya. Setelah itu, array akan menjadi 2, 3, 1, 4, 5. Nah, di sini kita bandingkan 2 dan 3. Di sini tidak ada pertukaran yang dilakukan. Maka array tetap 2, 3, 1, 4, 5. Kemudian di sini kita membandingkan 3 dengan 1. Karena 3 lebih besar dari 1, maka ditukar posisinya. Nah, kemudian array akan menjadi 2, 1, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita membandingkan 3 dan 4. Nah, di sini tidak ada pertukaran yang dilakukan. Maka array akan tetap yaitu 2, 1, 3, 4, 5. Kemudian terakhir di sini kita membandingkan 2 dan 1. Nah, karena 2 lebih besar dari 1, maka posisinya akan ditukar. Nah, kemudian array akan menjadi terurut yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kesimpulannya yaitulah dari analisis yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa kompleksitas waktu terburuk dan rata-rata dari bubble sort adalah ON kuadrat. Nah, sehingga tidak efisien untuk pengurutan kumpulan data besar dan elemen-elemen dalam jumlah besar, meskipun pengurutannya sederhana dan stabil. Namun, bubble sort cenderung lambat, terutama untuk data acak. Nah, sedangkan kompleksitas waktu terbaik dari bubble sort adalah ON. Maka, dari hasil yang kami dapatkan, rekomendasi penggunaan bubble sort ini berlaku untuk kasus-kasus data kecil. Jika menggunakan data-data besar, dia akan melambat dan tidak efisien untuk pengurutan kumpulan datanya. Baik, mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.